Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fiska Frianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang refleksi dwi mingguan pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengawali kegiatan dalam modul 2.1, maka kegiatan dimulai dengan mengerjakan soal pretest di LMS. Setelah itu kami mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana sistem pembelajaran dalam modul ini masih sama, yaitu dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Dalam refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C, yaitu yang pertama, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Kemudian yang kedua, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang terakhir, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi? Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak, pada modul 2.1 saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya diperkenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid, dan juga saya diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Selanjutnya, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya adalah bahwa saya mengira dengan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata, pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan melihat pemenuhan kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Kemudian saya mengira bahwa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ternyata, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita cukup menyiapkan satu rencana pembelajaran saja. Selanjutnya, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, di mana keputusan-keputusan yang dibuat adalah terkait dengan yang pertama tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian yang kedua, guru merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun diferensiasi produk.
Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir, penilaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi, maka saya merefleksi diri saya bahwa saya masih harus banyak belajar dan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan memulai memetakan dan menganalisa kebutuhan belajar murid, yaitu mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kemudian, menganalisa penerapan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Dan melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar murid. Berikut ini merupakan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran sejarah yang saya ampu, di mana diferensiasi yang saya terapkan salah satunya adalah diferensiasi produk. Murid-murid saya bebaskan membuat produk peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang membuat maket Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, ada yang membuat maket Benteng Tahula di Tidore, kemudian ada juga yang membuat maket Makam Imogiri. Selain itu, mereka juga membuat maket Menara Masjid Kudus, Menara Masjid Banten, Lonceng Cakradonya, dan maket Museum Bala Lompoa. Selain membuat maket, ada juga murid-murid yang tertarik untuk membuat puzzle peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, ada beberapa murid yang tertarik untuk membuat permainan dengan tema kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, antara lain permainan Uno, teka-teki silang, dan ular tangga, di mana produk-produk yang dibuat oleh murid-murid tersebut dapat kita praktekkan dan kita terapkan menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, dan bermakna. Demikian refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Tetap semangat untuk belajar, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.